Honda Win Bekasi. Setelah terbentuk pada 31 Mei 2020, Honda Win Bekasi Raya mengadakan touring perdana pada hari Ahad 28 Juni 2020. Tujuannya adalah lokasi Masjid Al-Alam yang cukup misterius yang terletak di Belacan alias Belahan Candi Muara Gembong, Bekasi Utara. Misterius karena masjid yang konon sudah ada sejak abad 14 terletak di kawasan tambak dan hutan bakau yang tak berpenghuni. Kami anggota komunitas Honda Win Bekasi Raya sepakat berkumpul di Villa Mutiara Gading, Karangsatria, Bekasi Utara. Sebanyak 50 anggota HWBR dari berbagai daerah di Bekasi turut ambil bagian dalam menjelajah sebagian daerah Bekasi yang ternyata cukup luas dan belum sepenuhnya kami kenal. Bekasi Raya, gabungan kota dan kabupaten Bekasi, memiliki luas hampir 1.500 km persegi yang berarti lebih luas 2 kali lipat lebih dari luas DKI Jakarta. Sebelum berlanjut, silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan turut menjadi wadah komunikasi pecinta Honda Win dan dunia otomotif lainnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang hadir hari ini. Insya Allah hari ini kita reading tipis-tipis ke Masjid Alam Muara Gembong. Nanti dipimpin Pak Eko. Pak Eko, Pak Eko. Siap. Dan tim yang punya wilayah. Terima kasih. Mungkin ini perjalanan pertama kita, walaupun yang kemarin-kemarin sudah ada, tapi ini yang paling banyak. Insya Allah nanti akan ada perjalanan-perjalanan berikutnya. Ada baiknya sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perjalanan kita hari ini diberi perlindungan dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Doa selesai. Nanti sedikit maklumat dari kami. Nanti di perjalanan mohon jangan ugal-ugalan ya. Kita bawa nama baik Honda Win Bekasi Raya. Kita dalam tema memperkenalkan Honda Win khususnya di Bekasi. Jadi saya mohon semua sopan di jalan ya. Kecuali nanti di jalur galengan terserah deh. Mau nyemplung silakan. Tapi kalau nggak ada yang nyemplung, nggak ada konten yang nggak enak. Iya lah, harus tahun cemplung. Baju banyak sih deh. Jadi nanti di jalan formasinya tetap 2-2 ya. Jangan ada yang 3, jangan ada yang salip-salipan. Karena kita hari ini Minggu pasti sama orang motor sama sepeda. Mancing sama mancing. Jadi kalau mau bilang Honda Win Bekasi, ya raya ya. Video. Kamera. Honda Win Bekasi. Pada pukul 8.30, kami penggemar Honda Win sudah menaiki sepeda motor andalan kita masing-masing untuk meluncur menuju arah Bekasi Utara, tepatnya ke Muara Gembong, lokasi Masjid Al-Alam. Kawasan ini lebih mudah dicapai pada musim kemarau seperti sekarang karena sebagian jalan masih jalan tanah, bergelombang, dan jalur sempit. Keliru berkendara bisa membuat kita terjebur pada tambak ikan yang cukup dalam. Tak lebih dari 10 menit perjalanan, kami melewati persawahan dengan padi yang menghijau.
Semilir angin di pagi hari dipadu jalan tanah membuat Honda Win mulai bergoyang ria. Kami mulai merasakan nikmatnya berkendara santai bersama-sama dengan sepeda motor yang dikenal memiliki suspensi nyaman ini. Rute cukup panjang adalah menyusuri jalan di tepian Sungai Cibel yang merupakan kepanjangan dari Cikarang, Bekasi Laut. Sungai ini juga terhubung dengan Sungai Cikeas di bagian hulu. Jalan tampaknya belum lama dicor. Jalanan yang lurus dan cukup sepi membuat kami yang tergabung dalam Honda Win Bekasi Raya sungguh menikmati perjalanan santai kali ini. Riding di tepian Sungai Cibel ini membuat mata kami bisa memandang tepian sungai. Pada musim kemarau seperti sekarang, penduduk memanfaatkan tepian sungai dengan menanami sayuran yang menghampar luas. Namun pada musim hujan, jalanan di sini langganan terendam banjir. Di sini juga menjadi jalur tower listrik utama di kawasan Bekasi. Tower-tower listrik menjulang menghiasi tepian Sungai Cibel dengan juluran kabel raksasa dari ujung ke ujung. Tibalah kami mendekat ke Muara, tepatnya di daerah Sukatenang, Sukawangi. Kami sempat menjumpai warung makan ikan gabus yang menjadi ikon kuliner Bekasi. Di sini kami merapikan barisan dengan berhenti sejenak di Masjid Jami Nurul Amal, Muara Sukatenang, Sukawangi. Sebagai sebuah komunitas yang baru sebulan terbentuk, anggota HWBR menggunakan motor Honda Win dari lansiran tahun 1984 alias sudah berumur 36 tahun hingga edisi terakhir pada tahun 2005. Sejumlah kendaraan mengalami sedikit masalah, namun segera terpecahkan melalui kebersamaan saling bantu-membantu. Ringoto juga baru pertama kali ikut touring dalam komunitas motor sehingga kurang memiliki perlengkapan dokumentasi touring yang memadai. Ringoto mesti memegangi kamera pocket dengan tangan kiri yang kadang terhalang saat harus menekan kopling untuk shifting gear. Infrastruktur jalan sudah cukup baik. Meski begitu, jalan lurus bukan berarti kita bisa gaspol. Kita tetap perlu ekstra hati-hati karena sambungan antar beton yang tak rapi.
Sebagian penduduk juga menjemur padi di jalanan sehingga mengagetkan kami untuk segera pindah jalur guna menghindari melibas bulir-bulir padi. Perjalanan dalam rombongan besar dalam sebuah touring membuat kita mesti beberapa kali berhenti untuk merapikan kembali rombongan. Kami melihat sebuah jembatan berukuran cukup lebar dan ideal sebagai spot kami berfoto bersama. Jembatan ini berdiri di atas Sungai Labuh. Ada juga yang bilang sebagai Sungai Kresi. Sebagian lagi menyebut sebagai Jembatan Baru Muara Gembong. Yang jelas, jembatan ini belum lama dibangun, terlihat dari kondisi fisik jembatan yang masih fresh. Kami cukup lama di sini dan kongkow di warung kopi pinggir jembatan, sembari kita mengenal sesama anggota HWBR. Satu terus. Satu. Ini apa? Satu, dua, tiga. Diolah. Aduh, lope-lopenya anjing. Sini jam. Selepas jembatan baru Muara Gembong, kita mendapati suasana yang berbeda. Ekosistem pantai mulai tercium dengan hamparan padang luas yang ditumbuhi semak-semak. Sepertinya air payo membuat tidak banyak tumbuhan darat bisa hidup leluasa di sini. Jalan beton belum sampai ujung dan bergantilah jalan tanah. Dengan Honda Win, justru kita sangat menikmati jalan bergelombang dengan gundukan sana-sini. Motor-motor kami seperti begitu bergembira ria menemukan habitat ideal untuk berpacu. Setelah padang luas, kami menjumpai perkampungan kecil. Ada sejumlah warung di sini. Sepertinya ini adalah tempat para petambak berkumpul untuk berbelanja. Juga terdapat sebuah musola yang tengah dibangun. Di kanan kiri terdapat embung-embung yang menjadi tempat bersarang ikan-ikan gabus. Akhirnya bertemulah dengan trek idaman yang kita tuju menuju Masjid Al-Alam Muara Gembong. Sebuah aliran air besar dan parit di kedua sisi menjepit alur trek yang dominan gundukan tanah. Inilah sisi lain Bekasi, pemandangan yang sungguh eksotis bagi kami. Maka wajar jika kawan-kawan HWBR bersukacita meliuk-liuk di pematang yang makin ke ujung makin sempit.
Di sejumlah titik kami mendapati para pemancing tengah asiknya memegangi joran. Sejumlah petambak terlihat tengah berendam mengangkat lumpur agar tambaknya kembali dalam. Angin yang berhembus-hembus seperti mengusir panas siang hari yang menyengat tubuh dan motor kami. Akhirnya pada pukul 1 siang kami sampai di Masjid Al-Alam Muara Gembong. Masjid ini ditemukan Haji Yusuf pada tahun 1964 setelah pria asal desa Buni Bakti Babelan ini membuka lahan tambak. Haji Yusuf menemukan bekas bangunan masjid yang telah roboh. Haji Yusuf menyimpulkan bangunan ini adalah masjid setelah merekonstruksi material bangunan yang terbuat dari kayu jati. Ia juga menemukan koin-koin kuningan yang memberinya petunjuk bahwa masjid ini berdiri pada tahun 1360. Masjid ini misterius dan unik karena berada di tempat yang tak berpenghuni. Jika betul masjid ini berdiri pada abad 14, berarti satu era dengan kerajaan Majapahit. Pada waktu itu memang para pendakwah Islam mulai berdatangan ke Pulau Jawa dan berdiam di pesisir. Kita udah sampai nih di Masjid Al-Alam Muara Gembong. Teman-teman boleh dipersilakan untuk istirahat. Bisa jadi ini salah satu tempat awal penyebaran Islam di Bekasi dan Pulau Jawa. Haji Yusuf kemudian membangun masjid dari material semen meski lokasinya jauh dari pemukiman. Ia menamai masjid ini dengan nama Masjid Al-Alam. Meski berada di lokasi terpencil, masjid ini didatangi jemaah dari berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua. Haji Yusuf menceritakan para jemaah itu mendapat petunjuk spiritual untuk sampai ke masjid ini. Sungguh kisah yang unik dan masih menyimpan sisi misteri. Om yang tiduran suka terbuka ya. Gol. Kawan ini tangan lu di mana? Gol. Lu pura-pura nyeburai gol, baru juta gol, pulangnya gol. Banyak pernah CB, GL, Wheel, Vespa. Bapak aslinya Babelan. Desa Buni Bakti. Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan. Tahun berapa? Sejarahnya dulu. Nah, ini yang jauh dari 1360. Koin Kuningan Sari. Jam mereknya Singarodau Rurukia. Antar Singarodau dua sebelah. Rurukia itu dua atas nama Rurukia sebelah antara dua pihak itu ada koin kiri kanan. Ronto. Ada. Apa namanya? Hutan belantara. Masjid ini masjidnya udah rubuh. Ya, bekasnya banyak. Kalau bekasnya Ya, tiang-tiang apa? tiang aras nih masih ada tengah tuh. Nah, itu tiang aslinya. Cuma dibungkus. Itu asli. Tengah itu tiang aras. Dibukanya dari tahun 60. Buka lahan hutan ini baru ketemu ini. Oh, Tuh, kuinnya aja ketemu saya tadinya, ketemuin kuinnya. Lah, ini belum ada depan belakangnya, baru saya sendiri. Setelah berkunjung ke Masjid Al-Alam dan mendapat penjelasan sejarah penemuannya oleh Haji Yusuf, 2 jam kemudian kami memutuskan kembali ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, kami melewati trek yang unik. Terdapat padang alang-alang sepanjang sekitar 100 meter. Bagi kami ini sebuah trek yang sangat menarik dan kami memutuskan untuk menerobos celah padang alang-alang ini.
Kami sempat beristirahat untuk makan sore bersama. Sebagai bentuk perayaan, kami menceburkan Ketua HWBR, Bapak Ade Yuniarto yang kebetulan tengah berulang tahun ke Sungai Labuh. Selamat ulang tahun Pak Ketua dan semoga HWBR makin solid. HWBR mantap!